perlu kalian ketahui bahwa ini juga dunia baru ya bagi aku ya, karena selama corona ya kita nggak ada kerjaan, sedangkan kebutuhan ada terus, kitanya nggak tahu mau kerja apa, sedangkan kerjaan kita itu tertahan oleh keadaan, ya kan Bang ya? Benar-benar. Betul, Ya setuju. tertahan kan dengan keadaan. Jadi buat kalian guys, perlu kalian ketahui bahwa kita bisa harus mutar otak gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan uang. Nah, kenapa live streaming ini jadi menarik? Pertama ini karena memang biasanya ya kalau misalnya aku ngelihat teman-temanku itu memang sudah melakukan aktivitas yang lain itu secara berkesinambungan terus-menerus, sehingga akhirnya bosan dan muncullah ide untuk live streaming ke teman-temannya, ke akun Instagramnya atau mungkin ke platform yang lain. Nah, kalau sekarang ini live streaming, kalau misalnya aku bilang aplikasinya, aku sekarang live stream di ada aplikasi namanya Uplive. Oke. Nah, perlu kalian ketahui guys, banyak ternyata, ini aku juga baru tahu karena baru tahun ini kan, banyak ternyata aplikasi streaming yang memang mereka itu mencari host seperti kita yang kita lakukan sekarang, dan Ini pekerjaannya itu seperti apa yang kita juga? lakukan. Oke. Apa? Ini bagian dari yang Ade bilang itu, live itu. Iya, ini memang yang aku kerjain sekarang. Sampai sekarang aku jalanin dan ini aku nikmati. Aku live stream ada yang namanya aplikasi Uplive. Kalau misalnya teman-teman yang masih asing dengan Uplive-nya dan kalian gimana ya? Pasti tahulah semua Bigo ya. Ini pasti tahu Bigo nih semua nih kan. Nah, kalian pasti tahu Bigo kan. Nah, dia sejenis itu. Ini teman-temanku udah pada yang datang, termasuk ini ada yang namanya Utari Khairunisa. Halo. Ini salah satu teman streamer dia. Kita juga nih. Teman Odik ini baru join ini. Odik baru masuk deh kan. Nah, ini pasti tahu Bingo juga dia, Bigo ya. Enggak, jadi gimana ya? Banyak ternyata kegiatan yang kayak begini itu yang memang benar-benar bisa menghasilkan. Ternyata aku pun nggak nyangka penghasilannya itu bisa bahkan jauh lebih besar yang dari dibayangkan oleh teman-teman, bahkan bisa melebihi dari pekerjaan teman-teman di real life juga bisa, tergantung gimana caranya kita membawakan konten kita, atau mungkin pembawaan kita lah lebih tepatnya ke para viewer. Dan ternyata penggunanya cukup banyak. Dan di Indonesia tuh aku nggak nyangkanya itu cukup banyak, cuma tidak terekspos aja. Yang terekspos tuh cuma satu aplikasi itu doang. Nah, jadi kan berkaitan yang dibilang sama Dwiki tadi, jadi abang penasaran dan menarik nih. Contohnya kayak katanya di Dwiki bilang bahwasanya sesuai ekspektasi yang tak terduga kalau memang live streaming juga menghasilkan. Nah, kalau boleh tahu bukan dari soal minimal lah ya, konten apa aja yang bisa dijadikan cuan? Salah satunya misalkan Instagram kayak gini, ini juga bisa menghasilkan bukan? Tergantung. Kalau aku bilang Instagram ini tuh media penyalur lebih tepatnya, karena dari Instagramnya sendiri itu tidak menghasilkan. Ya. Karena ini dari Instagram ini kan kalau kita lihat, coba aku belum pernah dengar siapapun orangnya dimanapun tempatnya Instagram ini menghasilkan. Instagram ini kalau misalnya dibilang barang endorse, misalnya dia endorse, berarti bukan Instagram dong yang memberikan dana juga, atau memang gajinya dari Instagram kan enggak kan? Instagram ini berdasarkan traffic doang, dimana orang di sini tuh berkumpul untuk saling bertukar momen dan tidak ada yang namanya balas, kecuali kalau misalnya di Facebook ada. Facebook itu kita orang streamer itu dibayar di Facebook. Nah, di Facebook ya. Iya ya. Di Facebook. Ya. Lain cerita di Instagram ya. Lain cerita di Instagram. Di Instagram ini nggak ada media pembayaran dari Instagramnya itu sendiri. Kalau misalnya dari Facebook, dianya itu kita
boleh cek sekarang Facebook teman-teman semua, kalian boleh lihat itu mulai banyak para streamer game yang main di Facebook, atau mungkin dia produksi video di Facebook. Nah, di situ ada yang namanya Facebook Ads. Facebook Ads. Ya, abang boleh cek, buka Facebook abang aja, nggak usah buka Facebook Ads-nya. Coba cek di bagian video, itu banyak streamer game. Dan kalau dari Dwiki sendiri ya, kan Dwiki juga seorang content creator. Itu modal utama dalam menjadi apa ya? Modal utama untuk menjadi content creator itu modalnya apa dari Dwiki sendiri? Menurut Dwiki ya? Kalau aku pribadi bang, content creator gini, pada intinya menurutku content creator itu bisa disebut content creator ketika dia bisa ditaruh di platform manapun. Kalau misalnya abang lihat, aku udah mulai bikin TikTok juga, mulai bikin TikTok juga. Dwiki iya, karena kan ini info juga gara-gara Dwiki, abang juga buat TikTok loh, tapi beda TikToknya. Iya, berarti gara-gara tutorial gitu. Terima kasih inspirasi. Jadi gini. Kayak jujur ya, aku sendiri platform YouTube bagi aku sekarang itu membosankan untuk saat ini. Karena aku jujur memang benar-benar ngikutin semua yang di Indonesia yang gimana termasuk saat gini juga. Karena benar aku saking bosan dan muak dengan isi konten yang mati, apalagi kayak mulai semenjak Skinny Indonesia 24 mengumumkan kalau dia udah berakhir tahun ini, itu rata-rata ya membahas itu semua, dan memang benar aja gitu. Memang ada yang salah dengan sistemnya. Dibilang dari segi bisnis itu salah atau enggak salah sama sekali. Bahkan ini bagus untuk perkembangan gitu kan. Hanya saja kan YouTube ini kan udah beralih di fungsionalitasnya dari moto awalnya. Coba lihat deh, siapa mungkin yang memang benar-benar ngikutin YouTube pasti perhatikan logo YouTube. Emang ada sekarang YouTube broadcast yourself, ada nggak? Coba cari. Nggak ada. Bener, nggak ada kan? Sejak mulai dari kapan? Bener juga, dan abang juga sempat ini kan abang sebagai penikmat YouTube, bukan si kreator YouTube. Jadi selama ini kan abang sebagai penikmatnya konten-konten kreator kayak yang kalian buat konten, abang sebagai penikmat, bagus, keren. Abang ikuti, abang follow, dan kalau di YouTube di subscribe gitu, benar begitu kan. Dan semenjak kasus yang Dwiki bilang, karena memang Dwiki baru ngomong dan nge-mention itu Skinny 24 itu kan. Skinny 24 itu kayak benar-benar yang abang juga sebagai penikmat di tahun 2008 bahkan sampai mereka yang dari nol itu loh, abang melihat lama-lama kelamaan YouTube kok berbeda ya. Jadi kalau menurut tanggapan Dwiki nih, contoh dari YouTube sendiri sekarang kayak mana sih tahun 2020 ini? Jadi kayak seru juga nih kalau kita bahas tentang YouTube sekarang lagi berubah. Apa yang berubah? Karena gini Dwiki? bang, perubahannya itu lebih ke faktor siapa yang masuk atau siapa yang join. Aku personally itu nggak mempermasalahkan artis yang masuk, artis yang mulai berbondong-bondong datang ke YouTube membuat konten. Aku sama sekali nggak mempermasalahkan. Nah, yang aku permasalahkan adalah ketika mereka tidak bisa mengontrol masanya untuk untuk tidak merubah gimana ya, aku kok jadi belibet begini katanya. Penonton, audiens. Bukan audiens dari mereka udah memang pasukan dari kita bilang lah TV gitu, dan pengguna 2019 sampai 2020 saat ini itu melonjak tajam. Naiknya bukan 45 derajat lagi. Kalau misalnya teman-teman boleh cek artikel manapun kalian ini karena udah mulai marak dibahas, naiknya bukan gini tapi gini gitu. Nah, itu udah kayak hampir 90 derajat gitu kan. Kalau kita lihat grafiknya.
Kenapa? Karena masa yang mereka bawa cukup banyak. Jujur ya, kalau misalnya aku sendiri yang bikin aku nggak suka dengan ekosistem sekarang ini ialah ke penontonnya. Aku sama sekali nggak nyalahin artisnya ya, tapi aku juga enggan untuk mengatakan kalau mereka itu adalah content creator. Karena sepengalaman aku yang content creator itu mau ditaruh, mereka memenuhi syarat untuk content creator, tapi kebanyakan dan beberapa aku juga berkolaborasi dengan salah orang yang bisa dibilang cukup terkenal di lingkungan aku juga. Gimana ya, kita yang sebagai yang punya ide, kita nggak punya dana untuk menjalankan ide kita nggak punya kemampuan dalam hal dana untuk menjalankan ide kita, sedangkan mereka punya. Nah secara tidak langsung kan bisa dilihat bahwa artis-artis ini mereka punya dana untuk itu, tapi merekanya itu secara nggak langsung membeli ide si content creator itu sehingga dijadikan dalam bentuk idenya dia sendiri. Iya. Karena itu yang terjadi. Kenapa mereka bikin konten ini segala macam, dan saking tidak kreatifnya, kayak misalnya satu orang nih buat satu orang contoh, ketika podcast Dedi pertama kali naik, lihat berapa banyak yang buat podcast. Betul. Kayak karena gitu apa? Ya? Iya, kebanyakan yang latah. Karena apa? Karena mereka nggak mau ribet. Itu loh yang dicari masa untuk saat ini. Dan kenapa mereka buat kayak begitu? Ya, oh ini sama nih, tapi yang buat artis yang aku suka. Jadi naiklah itu. Naik kan, jadi kayak pasarnya itu secara nggak langsung, secara data dilihat bahwa itulah yang tren saat ini, dan itu memaksa kepada content creator lainnya, kalau memang mereka mengikuti kemauan dari viewer, ya mereka juga harus melakukan hal yang sama. Tapi sebenarnya kan konsepnya bukan itu. YouTube kan kalau kita sebagai penonton kan kita mau nonton apa aja terserah kita, kan nggak ada paksaan ini kita menggunakan. Ada yang namanya fitur search, ada yang namanya fitur dislike. Kalau memang Anda nggak suka silakan dislike, ya udah Anda tinggalkan aja. Semudah itu kan, semudah itu. Iya, tapi benar. Tapi apapun itu respon kita, mau kita suka tidak suka, apalagi komentar, itu mempengaruhi algoritmanya YouTube itu sendiri. Sehingga teman-teman kalau misalnya mau lihat keseluruhan atau selera dari orang sekarang nih, coba kalian ambil aja handphonenya. Kalau selama dia, biasanya sih sepengalamanku jarang yang mau nge-clear history ya di YouTube. Coba teman-teman aja lihat di berandanya, seperti itulah yang dia tonton kualitasnya. Kalau memang contoh misalnya aku pinjam HP nih Bang Mitra. Nah, aku pinjam nih Bang, aku ngelihat YouTube, abang ngelihat di beranda, itulah yang rata-rata yang abang tonton. Konten seperti itu, bukan orangnya ya, konten. Nah, berarti dengan ada sedikit, maaf abang potong nih, untuk sebagai konten kreator yang dulu dan yang lama, kan ada verisinya tuh, tahu yang abang lihat nih, itu sangat berat sekali lah untuk konten kreator yang dulu, yang lama-lama untuk naikkan lagi, dan algoritma itu udah nggak dukung di YouTube gitu kan, bener nggak ya? Iya, jadi gini, kalau misalnya aku baru nonton tadi yang Chandra Liau, yang sama Skinny Indonesian 24, itu aku baru tadi ngelihat kan, dan aku pikirkan itu ya ternyata tersebut juga sama mereka. Bahwa keresahan ini ada masalah nge-lag ya. Aku nge-lag ya. Oke, dah. Nah, lanjut. Jadi tadi kena potong. Nah, ini ada komen nih dari Tarihoran nih. Ada komen dari untuk Dwiki nih. Berarti sama aja lah ya, Bang. Semua manusia punya ide bisnis, nggak semua bisa mewujudkannya. Yang penting duitnya maju di luar.
Nah, Hmm. aku sepakat dengan pendapat yang ini gitu kan. Hmm. Gak semua bagi kita lah mulai ide bisnis gitu kan. Kita misalnya aku punya ide gitu kan, tapi aku nggak punya dana untuk itu. Gimana aku membuatnya? Nah, banyak faktor yang bikin kita itu berbeda ketika kita menjalankan idenya kita. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, nah pertama bang, faktor pertama kita nggak punya dana, kita mau mencari dana ke orang lain dengan catatan kita menjadi bayangannya dia. Jadi karena dia yang punya karena dia yang punya spotlight, kita membuat sesuatu itu supaya menarik. Karena dia spotlightnya, ya udah silahkan Anda yang berjuang di depan kamera, aku yang berjuang di belakang kamera, dan segala biaya produksi segala macam ya karena kamu yang punya kemampuannya, ya udah aku bantu dengan ini seperti ini. Sehingga semakin semakin gelap bayangannya dia, ibaratnya semakin kuat ininya di belakangnya, bayangannya semakin terang cahayanya. Iya. Masuk akal nggak yang aku bilang kan? Itu satu. Nah, yang kedua, ada orang yang parahnya itu dia gengsian. Gengsi. Dia gengsi. Aku pengen buat ini, tapi aku nggak bisa, nggak mampu gitu kan. Mau buat sama dia nanti ini segala macam. Dan iya jujur sih aku di bagian yang gimana ya? Di bagian yang ketiga. Aku pengen buat sesuatu yang beda dengan apa yang aku punya aja. Itu kenapa Bang Wid? Itu kenapa aku dari dulu itu mulai sesuatu itu aku mau jadi yang beda. Aku nggak mau sama. Mulainya itu tahun berapa, ini enggak? Mulainya itu pengen mulai beda. Gini Bang, aku mulai start tertarik ke dunia videografi ya Bang ya. Dunia videografi aku mulai start tertariknya itu di 2015 akhir. Cuman aku mulainya di 2016 awal. Nah, alasan kenapa aku terjun video, pertama kali aku beli kamera Bang. Pertama kali aku beli kamera itu tujuannya untuk videografi. Tapi dimulai dengan, karena pembelajarannya itu aku dimulai dari fotografi, ya udah aku start di fotografi. Kenapa aku nggak mau ngambil jalan terus ke fotografi? Karena aku ngelihat semua temen-temen aku yang mulai start beli kamera itu tujuannya untuk foto-foto. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, aku ngelihat peluang. Karena aku udah ngikutin YouTube dari dulu, ya kan? Dan aku juga hobi nonton film juga. Jadi kayak ada loh sesuatu yang memang ini tuh lumayan ini ya, lumayan diperhatikan. Ya, dapat cuan. Diperhatikan dan dapat cuan di bidang videografi. Banyak orang yang nggak setuju sama aku pada saat itu, dan banyak orang yang nggak sepakat dengan aku kalau misalnya aku nerusin ini, aku nerusin main videografi. Banyak Bang, karena pasarnya pada saat Bang, karena pasarnya itu pertama kali itu fotografi Bang. Oke. Nah, jadi kan Bang, kalau misalnya aku nih ya, aku kemarin kenapa ngambil video, aku tuh pengen berbeda Bang, aku pengen berbeda. Abang boleh lihat, abang inget nggak aku, apalagi kita yang di komunitas NGPM Bang, orang gampang nandain aku kan, karena aku berbeda Bang. Iya. Kalau teman-teman pengen tahu, NGPM itu ada kepanjangannya ya Dwiki ya. Iya, Net Good People Medan. Nah, itu jadi kita ini di satu komunitas gitu kan. Jadi kalau misalnya yang abang ini ya, abang perhatikan, aku ngambil jalur videografi. Jujur ya Bang ya, di lingkungan aku Bang, di lingkungan pertemanan aku adalah satu-satunya orang yang ngambil jalan itu di langkah pertama. Coba abang tebak, kau videografer yang suka ngambil video dancer bukan? Itu satu. Iya. Yang abang lihat. Itu satu. Iya, itu beda, nggak ada abang tahu ini. Kenapa dan kenapa aku buat kayak begitu Bang? Gitu Iya, kan? Kenapa? Boleh tahu? Biar teman-teman. Kalau misalnya kenapa aku buat, bentar Bang, sebelum aku lanjutnya ada yang ngasih tanggapan nih Bang. Oh iya, dari saudara Parihoran. Izin kasih tanggapan Bang. Soalnya saya ambil jurusan IT bagian technopreneurship. Kami diajarkan untuk memakai algoritma yang dimana menguntungkan industri IT. Nah,
Iya kan? Nggak salah Jadi kita. kayak nggak salah dong, namanya juga berbisnis. Jadi kita juga nggak bisa salahkan Nggak bisa YouTube. salahkan Mereka YouTube. juga Mereka juga industri. industri. Sekarang tergantung penontonnya kan Bang, secara tak langsung penonton. Nah, sebalik yang aku bilang tadi, dari segi bisnis ini nggak ada salah sama sekali, malah ini bagus. Kita harus mandangnya dari mana? Kita harus mandangnya dari mana? Kalau memang dari pandangan bisnis, sudah jelas yang namanya industri, apapun itu, aku kuliah ekonomi nih, industri adalah di mana sebuah tempat di mana mencari yang namanya profit atau keuntungan. Nah, kita mau buat YouTube itu seperti gimana pun, kalau memang dari pasarnya sendiri tidak meminta itu, ya kita juga nggak bisa nawarkan itu. Contoh misalnya gini, aku mau nawarkan kasarnya kayak kita bahas ini, singgung sedikit yang video dance. Oke, tunggu sebentar, mungkin jaringan. 1, 2, 3, action, mulai. Nggak, misalnya kayak waktu kali pertama nih Bang, waktu misalnya aku bikin konten apa? Aku bikin konten dance. Sedangkan pasar tidak meminta, sedangkan pasar nih nggak meminta itu, atau nggak ada peminatan di situ, aku buat. Siapa yang mau ngelihat? Kan gitu. Nggak ada yang lihat. Iya benar. Nah berarti kan nggak ada yang lihat kan? Pada intinya kan, video yang di YouTube itu tuh ialah sebuah produk. Produk apa yang paling laku saat ini? Yaitu kita lihat aja yang di trending. Algoritmanya dulu tuh berbeda Bang. Dulu itu kalau misalnya kita di beranda, itu yang kita subscribe dan konten sejenis yang kita yang ditawarkan oleh YouTube beranda di tahun 2016-2017. Makin ke belakang algoritmanya berubah Bang. Bahkan YouTube bisa merekomendasikan video-video lama di tahun 2016 dari sebuah channel yang kita nggak tahu dari mana. Berarti secara seluruh sejalan lah yang apa yang dibilang sama Tari Horan ya. Iya, sejalan. Kalau misalnya aku sepakat, ya. Karena dari bisnis itu nggak ada salah sama sekali itu nggak ada salah, dan aku nggak bisa menyalahkan YouTube. Ya semua orang bisa kok buat YouTube. Yang membedakan kan apa yang dia buat. Nah dan ini yang beratnya Dwiki. Bentar sedikit motong. Ini yang beratnya Dwiki. Untuk kita buat hasil yang bagus, yang keren, bahkan dibilang sampai memerlukan waktu yang lama, itu terkadang orang nggak paham itu, jadi pengen orang nengok hasilnya aja, jadi orang nggak mau karena lihat apa Bang? Itu gimana itu menurut itu? Karena Bang, maaf nih ya buat anda hai warga penikmat YouTube, ya warga penikmat ini segala macam, kalian nonton di satu waktu secara sekaligus. Yang kalian nonton itu misalnya 4 menit, 5 menit, kalian nggak tahu untuk membuat sebuah berkualitas 4 menit, 5 menit. Gak usah lah begitu. Iklan aja yang 30 detik yang dibuat sedemikian rupa, kalau kalian lihat behind the scene dari pembuatan iklan, misalnya sebuah produk ternama, itu susah buatnya. Nah, itu yang kalian tonton. Misalnya kalian nonton siapa? Misalnya contoh channel Bang Mitra buat channel. Kalian tonton videonya dari awal sampai habis, kalau misalnya ditotalkan jumlahnya itu cuma 2 atau 3 jam doang. Ya karena Abang bikin video kan 4 menit, 5 menit, berapa sih video Abang kan? 2 jam, 3 jam. Tiba-tiba karena udah addicted sama ini, terus dia upload tiap hari dong. Maaf nih. Perlu diketahui, pembuatan konten itu nggak sesimpel itu. Iya. Benar. Ya kan? Satu loh rasanya ketika dibilang, oh cuma gini doang. Kadang kita pengen mau lotak, cuma dia hanya di komen gitu kan. Iya, karena kan kita nggak bisa nyalahkan juga gitu lah. Berarti pola dari penonton ini, aku gimana ya Bang ya? Kalau misalnya aku ada spotlight untuk bersuara, aku pengen gitu bersuara. Makanya kayak gimana ya? Kebiasaannya kita, kalau Anda pengen berubah gitu kan, Anda harus merubah itu lingkungan Anda dulu. Iya, betul. Kalau misalnya aku nih sekarang, aku nge-campaign ke teman-teman aku yang sering aku jumpai, jadi aku tinggal bilang ke mereka kalau misalnya jangan bosan aku tonton yang kayak beginian. Kalau memang kok nggak suka, ya udah nggak usah ditonton, jangan segala macam.
Iya, jadi sekarang trending Gitu dulu ya. saat ini, kalian mau tahu kualitas penonton kita, silahkan lihat trending. Kalau kalian mau tahu kualitas pola pikir dari kita, silahkan buka video-video di trending dan lihat kolom komentarnya. Itu kenapa ini. Dan sekarang kenapa nggak bisa kita bilangkan semua ini gimana ya, punya pola pemikiran yang matang segala macam. Lihat gini gitu, anak SD sekarang sudah punya yang namanya handphone. Kuota itu udah murah sekarang, apalagi wifi di mana-mana. Bahkan sekelas anak SD aja bisa ngatain Jokowi loh, langsung ke akun Twitternya. Jadi kita nggak bisa ngebaca netizen kita. Jadi yang perlu dirubah ini ya penontonnya. Apakah Dan salah dia nonton yang membolakkan telapak tangan kan? Itu nggak semudah ini. Anda nggak tahu, kita ini di dunia maya kita bisa membelah jadi 7 orang, membelah 7 kan? Ya kita bikin satu akun ini. Bahkan dengan niatan kita yang bercanda, dianggapan orang itu nggak bercanda. Contoh, misalnya, kok nih ke channel Bang Mitra bikin akun satu, ada komen yang positif, aku bilang yang negatif, supaya yang positif tuh jadi negatif. Nah, ketika yang negatif ini naik, aku bikin akun satu lagi. Supaya aku tuh kayak nggak kayak gitu, supaya kita terlihat pintar dan segala macam. Ada yang kayak begitu, ada Bang. Dan itu banyak. Oke. Jadi selama Dwiki yang melihat dan mengamati ini, sebenarnya pribadi abang juga, abang tuh nggak punya akun 2, akun 3, dan itu sejauh ini abang nggak memperhatikan ternyata banyak akun untuk satu orang itu bisa buat orang jadi jatuh ya, kayak misalnya dia buat bisa Bang, ya kan? Bisa banget. Kayak the power of netizen Indonesia gitu kan. Kita bisa iya, satu orang itu bisa bersuara 7-8 kali di waktu yang hampir bersamaan untuk satu orang menjatuhkannya itu. Kalian nggak tahu misalnya gimana ya Bang ya, karena kerjaan aku juga memang posisinya kayak begini juga kan, dan memang aku tuh memang ngeluangkan waktu seberapa jam sehari memang aku tuh buka ini, karena memang aku benar-benar ngikutin banget perkembangan dari sosial media gitu kan. Jadi segala gosip yang sosial media gitu kan, bahkan sekarang kayak apapun yang aku nggak tahu, jujur Bang, hampir setahun lebih aku nggak nonton TV Bang. Aku nggak nonton TV, tapi perkembangan di TV, perkembangan di TV itu aku tahu Bang. Aku tahu kan dari mana? Dari media sosial. Ya jadi percuma juga kita nonton TV kalau sekarang YouTube itu sekarang udah sama kayak TV. Yang buat siapa? Ya penontonnya. Balik lagi, mayoritas itu menang di sini. Mayoritas kita pembuat trending saat ini itu ya kita. Kalau kita mau mengubah tatanan sistem, ya dimulai dari kita, di lingkungan kita. Kalau misalnya ada ratusan ribu atau 1 juta orang yang berpikiran kayak begini, ya dia bisa ngedobrak yang namanya sistem. Tapi balik lagi, mau apa tidak, karena mereka itu pengennya itu ya apa, mental pengemis. Kalau misalnya aku bilangin ya, mental kita tuh mental pengemis. Dominan masyarakat kita mental pengemis. Baik dan yang beruang maupun tidak beruang. Tunggu Bang. Jangan dibantah. Saya kayak jangan ngebantah kalau Anda tidak mental pengemis, kalau Anda masih masih sering ikut yang namanya giveaway. Giveaway adalah bentuk orang memberikan sedekah secara modern. Dan kita meminta sesuatu dari dia yang mau dia kasih, secara gak langsung kita mengemis dengan cara modern. Pernah mikir habis itu gak sih? Aku salah gini lucu. Ini karena abang juga ya penikmat ya, karena mungkin iya juga kita bahkan sudah masuk ke lingkaran yang dibilang kita di bosan kita pengemis digital lah ya, kayak gitu ya. Iya, pengemis digital jatuhnya. Pengemis sekarang itu udah maksudnya bukan lagi yang kita lihat orang menadahkan tangan seperti ini, enggak.
karena kita dituntut ya, karena kita dituntut oleh dengan ini yang ditawarkan itu kan benda yang bergengsi untuk saat ini. iPhone 10 misalnya, iPhone 11 misalnya kan. Aku mau giveaway nih iPhone 11 ini segala macam ya, tolong ya jangan lupa share, subscribe segala macam lah. Kalian pokoknya tag 5 orang, mau di Instagram, Facebook, mau di ini. Salah mereka? Tidak. Karena itu adalah strategi marketing. Aku nggak bilang itu salah. Tapi yang bikin aku gemes itu kan, itulah konten yang merajai di yang saat ini di platform manapun. Kalau aku bilang, coba abang cari nih Instagram. Abang coba cek Instagram PS Store yang dia ngepost yang biasa sama yang selain giveaway. Coba lihat perbandingan responsifnya. Di sini beribu sih komennya. Dari komen yang konten biasa. Misalnya dia ngupload foto yang biasa sama tiba-tiba dia ngadain giveaway. Beda. Pertama dari segi like sama komen, dia cuma menunjukkan 20 komen. Cuman kalau untuk yang konten biasa, cuman kalau di sebelahnya ini giveaway 1080 komen. 1080 komen. Kita lihat rasionya berapa persen. Jauh kan? Jauh banget. Ibarat kita itu si giveaway udah di atas gunung, ini masih di bawah pohon berindang. Jadi kan maksudnya itulah. Dan kenapa yang bikin banyak kayak gitu, Bang? Karena semua konten kreator yang kita katakan baru atau new itu ya melakukan hal yang sama. Tapi kalau dari aku sih gitu. Kita ini kan bicara, maaf agak potong. Kita ini bicara tentang konten yang saat ini sekarang lagi perlu, kata kutip, kita krisis konten kreator. Ya, jadi waktu itu abang pernah lihat juga punya YouTube-nya kalau nggak salah Endojol, si Endozel, maaf. Di situ dia juga keluh kesah. Iya, Endozel itu. Di situ dia keluh kesah tentang dunia YouTube juga. Dia juga bilang tentang ini. Nggak salah sebenarnya. Ini memang karena yang dibilang sama saudara Tarihoran benar. Dwiki juga sejalan kan. Bahwasanya ya inilah yang terjadi, mau gimana lagi. Tapi apakah solusi dari YouTube? Dia bilang ada dari YouTube, yaitu ketika membedakan konten kreator sama yang YouTuber biasa atau YouTuber yang sudah punya nama, itu ada namanya di sebelahnya konten dia itu ada gabung jadi konten kreator untuk menyumbangkan, kamu bisa join dengan menyumbangkan uang sekian dan lagi baru-baru itu, tahu nggak tentang itu? Bahwasanya konten kreator bisa join. Nah itu gimana menurut Dwiki? Itu apakah solusi terbaik yang diberikan sama YouTube? Atau itu masih kalau misalnya dari aku pribadi sih, dilihat dari ininya ya, YouTube-nya itu mekanisme, kalau memang solusi memang pengen merubah tatanan dari sistem yang sekarang, aku bilangnya sih kategori kalau memang orang yang new dan tidak new itu memang udah lama, yang memang konten kreator atau bukan, itu dibuat kategorinya. Jadi kategori ini gitu kan. Kebanyakan dari kita kan ini deh, apa ya, masih ingat dulu zaman Mak Betty selalu merajai trending. Ingat kali, dan sering kali di kantor, di tempat kuliah itu sering ditengok itu, dan jadi bahan cerita, tahu nggak cerita di Mak Betty bikin konten kreator itu susah. Dia harus memerankan berbagai macam karakter dengan dia sendiri. Dan itu nggak mungkin nggak dibuat, yang namanya storyboard itu nggak mungkin nggak dia buat. Pasti belum dibuat. Lagi ya. Belum lagi itu. Coba lihat sekarang Mak Betty produksi
Enggak, malah enggak ada. Meskipun gitu. meskipun dia yang buat kayak gitu kan itu kan jatuhnya kan ke konten original kalau memang dia kayak buat begitu. Iya, konten original, YouTube original itu kan. Iya. Setipe dia itu siapa yang selain begitu? Ada sih, ada memang, cuman nggak terekspos aja. Contoh lagi siapa? Ma Eli misalnya. Ma Eli yang zaman-zaman dulu, wah ini trending banget nih kan. Dia memang konten new lah gitu kan, dengan konten dia yang memang cukup berbahaya dan sebagainya. Itu bisa jadi tidak ini sekarang populer. Iya, tidak populer. Cuma ya sekarang ya dia bisa survive dengan itu. Makanya kalau aku bilang pribadi kan, ya udah bang, udah memang jalannya seperti itu, mau gimana? Karena mental konten kreator yang kata konten kreator ini, aku sepakat juga yang ada, kalau misalnya ada yang nonton video Chandra yang terbaru. Nah, konten kreator nggak bisa disebut konten kreator kalau memang dia nggak bisa survive di manapun ya. Ibaratnya gini, kalau konten kreator, aku bisa buat konten di Instagram, aku mau ditaruh di mana nih? Aku mau ditaruh di Instagram. Bisa, gitu. Iya, di mana aja bisa, platform di mana aja bisa. Aku tinggal buat. Bisa sih, tinggal buat aja. Tinggal baca pasar, kita buat dengan taste kita, ya udah jadi. Tapi apakah sesimpel itu? Memang enggak. Cuman memang harus harus ini sedemikian rupa ya, memang ada ininya. Cuma ya kalau ditanya bisa atau enggaknya ya aku berani jawab bisa. Cuma itu tadi, kitanya mampu atau enggak, atau memenuhi kualitas dari konten kreator itu apa juga. Coba deh, coba. Bahkan gini, itu loh bang, nambahin juga ya, yang dibilang si Chandra waktu di videonya, mungkin kita sama-sama lihat lah ya, konten kreator itu yang pada umumnya ini orang melihat konten kreator itu kayak, contoh tahu kan, kalau sebagai kita kan videografer nih, lihat video hashtag aja lah di sosial media, hashtag editor video, itu banyak kali konten kreator yang kata sekarang tuh videonya jedak jeduk editor berkelas. Halo, kasian kali ya yang dibilang kayak yang susah mati, susah payah. Aku bang ya, aku bang ya. Dulu gerem kali kan, gerem lucu dulu gitu nih bang ya. Dulu bang ya, dulu aku mulut ini aku kayak berani bilang diri kalau ke diri aku kalau aku tuh filmmaker. Aku dulu tuh berani aku dulu bilang kayak begitu. Setelah aku terjun bang, aku tuh bahkan aku nggak berani nyebut diri aku tuh content creator dan filmmaker bang. Jujur aja bang. Why? Karena gimana bang ya? Karena aku sendiri masih nggak puas dan nggak ngerasa kalau aku nggak memenuhi kualitas dari ini gitu. Saya kualitas dari yang aku bilang sebelumnya. Kalau misalnya abang ngelihat konten aku di Instagram, aku udah mulai galakkan itu di 2019 akhir. Enggak 2019 akhir deh. 2019 awal. Mulai 2019 aku bikin untuk hashtagku sendiri tuh editor malas. Editor malas. Oke. Nah, kalau misalnya abang cek di Instagram aku udah mulai galakkan itu editor malas. Karena aku jujur aja udah bukan nggak bisa ngikutin tren-tren yang gimana kan, tapi ya malas aja buatnya. Karena kok apa sih ini mereka yang buat kayak begini, apalagi yang zaman editor berkelas ya. Kalau aku sih ya wajar ya, karena mereka semua berawal dari yang kayak begitu. Karena aku dulu juga pernah alay kan, ketika buat video aku pernah alay. Yang zaman alay pun abang juga ada. Kita setiap orang dulu. Jadi aku nggak kalau misalnya editor berkelas sih aku nggak mempermasalahkan. Semua orang pernah alay pada masanya. Jadi aku kayak ya udah gitu. Mungkin mereka lagi masanya alay. Problemnya itu pada umumnya orang-orang bilang bahwasannya seorang editor itu kayak editor berkelas. Itu jangan di standar kayak begitu dong. Jadi nggak semua orang yang jago editing harus bisa buat editor berkelas kayak gitu. Itu yang sangat lucu dan gemesin kalau komen-komen orang kayak gitu. Misalnya gemas. Abang ingat gak sih? Abang kalau misalnya ngelihat sekarang editor, sekarang kan udah banyak nih orang yang mulai ngedit di HP ini kan. Oh iya, salah satunya abang transformasi nih dari laptop ke HP. Tapi harus yang beda gitu. Kayak sekarang aja bukan lagi konten untuk feed Instagram ya. Bahkan story aja sekarang udah mulai
mulai diedit gimana gitu. Oh, Ya nggak sih? iya. Bikin nanti gini gitu kan. Padahal aku pernah Padahal. aku pernah debat nih bang sama ada temanku gitu kan, aku debat ketika mereka jijik dengan TikTok bang, ketika mereka jijik dengan TikTok, aku nyari inspirasi itu dari TikTok. Kalau untuk edit yang aneh-aneh kalau misalnya abang lihat, kalau misalnya ada TikTok ini sekarang, abang download, abang cek coba hashtag transisi. Mereka yang dikatakan itu tipis banget, yang namanya umur itu masih belia lah, itu kita remaja lah kita katakan. Bikin transisi yang aneh-aneh. Aku sebagian besar bang, ide aku dari mereka. Sebagian besar pada masanya itu ketika aku mulai edit yang aneh-aneh, itu belum mulai itu. Aku berawal dari TikTok. Memang platform TikTok ini kreatif, tapi kebanyakan yang ngisi cringe gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahkan juga. Iya, kita nggak bisa nyalahkan juga karena pada saat itu memang media ini populernya di mereka yang seperti itu. Tapi bukan berarti nggak ada yang berkualitas, nggak ada. Tapi ada dari mereka yang berkualitas. Kayak misalnya bikin yang Indomie estetik bang, aku ada itu kayak bikin Indomie estetik. Ada. Gitu ya. Abang juga Aku nggak cek itu paham di estetik. TikTok. Iya, aku coba gitu kan bang. Buatnya itu kalau aku pribadi sih sebenarnya buatnya mudah gitu loh. Dan dengan effort mereka dan mereka ketika mulai seperti itu, buatnya itu kan ada effortnya, ada usaha. Dan ketika mereka buat kayak begitu tuh kayak kesannya wah anjay gitu kan, kok mereka kepikiran ya mereka kok kepikiran ya buat gini. Terakhir aku gemes gitu kan, ya udah buat juga lah ini kan, emang kenapa rupanya gitu, udah malas di platform YouTube, aku pindah ke TikTok, aku coba gitu kan, aku coba kayak yang kayak begitu, ya seru sih, jadi ya memang seru gitu, memang platformnya itu seru, hanya saja memang didominasi oleh orang-orang yang cringe itu aja sih. Dan juga yang kenapa yang pertanyaan abang tadi bang, yang aku ingat nih, abang tadi nanya kan kenapa aku ngevideoin dance kayak begitu kan. Iya benar. Itu aku bang kenapa bikin video itu di Medan bang, banyak dancer yang hebat lah kita katakan, bahkan di beberapa kayak acara televisi gitu kan yang bikin dance segala macam. Kompetisi dance itu Medan pasti masuk dari nominasi. Tapi pernah nggak kita ngelihatnya itu terekspos nggak mereka? Enggak. Dan kebanyakan bang video dance yang ada di Medan ini gitu kan, aku ngelihatnya iba gitu. Ini dance mereka bagus, tidak didokumentasikan dengan baik. Itu sih yang kayak aku nggak bilang jelek ya. Aku nggak bilang jelek, tapi aku memposisikan diri aku sebagai penonton. Aku aja tidak tertarik melihat videonya, padahal dance mereka bagus. Nah itu mungkin kenapa kayak aku dari Dwiki gimana caranya supaya itu terekspos lagi dari dance. Ya itu kalau dari aku bang, aku udah usaha bang. Aku start dari pulang aku kerjain film kemarin, aku udah start keliling kota Medan di tempat-tempat yang biasa dancer itu. Setiap hari Minggu aku selalu cari siapa yang ngedance gitu kan, dan aku cari ya bisa abang lihat yang di Instagram aku, itulah yang aku temuin. Itu aku start mulai di tahun 2019 akhir-akhir itu sampai saat ini aku selalu nyari yang itu, karena aku kayak pengen bikin perubahan di diri aku. Kalau memang aku tuh dengan adanya kemampuan aku yang di sini, aku pengen ngerubah yang namanya apa ya? Ini mereka lah, yang mereka yang tidak terjamah. Maksudnya tidak terjamah dengan bikin konten yang ada di ini ya, media sosial mereka lah gitu kan. Jadi supaya merekanya ini juga, dan itu mungkin aku selalu bilang juga karena abang buat event-event juga yang berkaitan dengan kalau misalnya ada opening acara itu ada dancer kayak
Kalau di daerah-daerah tertentu kayak misalnya Itu Padang, ada bang. tadinya kan ada juga kan. Maunya buat Iya event-event itu. gitu biar supaya naik lagi. Enggak, itu ada bang. Jadi kayak misalnya kayak aku tuh suka gitu loh. Aku suka nyari kayak talent-talent dancer gitu yang memang dulunya ya aku juga dancer kan. Jadi kayak aku tuh pengen ngedokumentasiin mereka dengan caraku supaya jadi ini ya, supaya jadi motivasi juga buat mereka kalau misalnya ini. Karena apa bang? Karena mereka sendiri pun bilang ke aku juga kan, ada beberapa dari mereka gitu yang cerita kalau ada gitu mereka bang udah bilang kan ke orang-orang yang hobi buat video gitu kan, cuman mereka nggak mau ngevideoin mereka yang ngedance ini karena nggak ngerti, karena nggak ini juga, karena memang bukan passionate mereka. Jadi kayak mereka sedikit putus asa juga kalau memang mau cari videographer. Jadi kayak itu aku menawarkan diri. Kayak ya Jadi kayak aku buat. ada yang sisi menarik yang dirimu bilang tadi. Bahwasannya dari dulu kan pengen, dari tahun 2015 dirimu udah bilang aku udah berani mengatakan bahwa aku seorang filmmaker. Terus ada juga adik bilang, Dwiki bilang, dulu aku juga pernah sebagai dancer. Berarti segala sesuatu itu pernah dicoba ya, dari dancer, Iya, kalau filmmaker, misalnya pribadi kameramen, apa fotografer. Iya. Sampai titik aku pada intinya lebih kemana sih Dwiki ini, seorang sosok Dwiki. Jadi teman-teman kalau boleh tahu, Dwiki ini segala macam juga dicoba ya, dari content creator. Salah satunya dia juga editor juga, videographer. Dulu pertama kali pun fotografer ya. Dancer, tadi disebut juga nama apa, dancer kemana, lebih kemana abang juga nggak paham, cuman seorang dancer lah ya. Terus cuman perlu ditekankan bang, gimana? aku nggak berani sebut diri aku tuh editor apa segala macem. Tapi udah sering juga loh itu bang berat bang, itu bahasanya cukup berat bang. Jadi Dwiki ini seorang apa lah? Seorang Dwiki ini siapa lah kalau misalnya dikenal? Personal brandingnya itu siapa gitu. Jadi orang kalau misalnya gitu kan, kalau misalnya ditanya orang sih lebih ke ya udahlah videographer lah. Videographer. Aku personal brandingnya videographer. Dan segala macam sudah coba. Jadi sebenarnya kalau untuk menemukan kayak Dwiki kan sudah tahu di mana hobinya, di mana passionnya. Kadang-kadang tuh orang banyak yang bingung membedakan hobi passion, juga bingung. Jadi aku sebenarnya suka ini bang, tapi nggak suka. Katanya ada yang gitu. Ada yang bilang suka ini tapi nggak pandai. Itu kayak mana sih nyikapin jadi seorang Dwiki? Karena Dwiki udah banyak juga pengalaman dari segala macam dicoba kan? Iya, kalau aku itu tipikal orang yang kalau misalnya nggak gini bang, kalau aku nih orangnya tuh gampang bosennya. Bosennya gampang. Itu jadi kalau iya bosennya aku, kalau misalnya aku udah bosan melakukan sesuatu, aku malah harus melakukan kegiatan lain yang berbeda supaya aku menghilangkan rasa bosan aku. Nah, di videografi aku sempat jenuh tapi tidak bosan. Nah, sempat jenuh dan tidak bosan, aku gimana caranya ini tuh supaya sadar kalau misalnya aku ini di videografi belum apa-apa gitu loh. Aku nggak ada apa-apanya lah gitu di sini. Jadi kayak aku belum nemu bosannya di sini. Iya, masih kentang parah lah, masih banyak lah yang ini, yang lebih jago daripada aku kan. Jadi kayak itu yang bikin aku tuh nggak bisa bosan di videografi. Tapi kalau jenuh pernah. Kalau jenuh ya itu wajar lah kan. Kayak misalnya aku mulai bosan, aku misalnya ngedance. Jujur bang, dulu aku dance itu tuh aku paling nggak suka kalau ngelihat cowok ngedance itu bang, nggak suka aku dulu. Tapi karena ya kayak mana ya bang ya, mungkin karena aku tulang masih lunak lah istilahnya, bukan? Iya, tulang lunak kan, dengkulnya lemas gitu kan. Jadinya ya jadi kayak mana ya, aku coba untuk berani kayak kenapa sih orang sampai ngomong kayak begitu gitu kan. Dan ketika aku coba dan aku memahami di dalamnya bagaimana, ketika aku gabung sama teman-teman aku yang ngedance terus kayak perform gitu kan, ternyata yang aku pikirkan selama ini itu salah gitu kan. Memang kalau misalnya kita ngelihat ini segala macam, ya aku bisa jadi kayak lebih toleransi sih,
lebih toleransi kepada orang-orang yang mungkin mereka anggap tulang lunak itu. Bahkan dari mereka tuh aku juga banyak belajar kalau mereka itu kayak begitu juga di dunia entertainnya aja, nggak aslinya tuh juga mereka biasa aja sebenarnya aslinya, tapi ya karena memang kayak begitu bawaannya, jadi mungkin orang beranggapan kalau itu dibawa ke kehidupan sehari-hari, padahal enggak. Jadi kalau misalnya aku nih ya sekarang kalau misalnya buat sesuatu ya yang baru tuh aku dapet, ya udah aku pelajari, aku berani sih untuk ini. Kayak misalnya aku yang bikin video dance itu juga, kayak aku tuh jujur kali pertama aku buat ngerekam public, orang ngedance di public dan itu dilihat banyak orang. Itu deg-degannya bukan main. Itu deg-degannya bukan main. Karena apa? Karena ya dari aku sendiri itu beneran rame. Kalau memang kalian pengen jadi content creator, persiapkan diri karena sekarang content creator itu memang pekerjaan yang cukup susah, karena membuat konten itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ada step-step yang memang harus dikerjakan sehingga ketika membuat konten itu tuh bisa menarik dan juga mau diterima sama penonton kita. Ya, dan yang paling penting sih berani mencoba dan jangan takut gagal. Jangan takut gagal sih bahasanya, tapi kayak kalau kita coba kita gagal, ya kita harus siap gagal. Jadi kalau misalnya kayak sekarang aku nggak bisa bilang aku sukses banget ya, enggak banget, nggak kayak begitu. Cuma aku ini masih juga di proses mencoba. Kalau ditanya gagal berapa kali akunya, ya jangan ditanya sih, lebih tepatnya itu udah sampai puluhan kali aku udah gagal gitu kan. Mungkin ini aku gagal yang berapa kali gitu udah. Cuma yang aku lihat yang penting itu kita berani mencoba aja, berani mencoba. Betul. Dan berani jangan berani mencoba, jangan mandang sesuatu itu sepele, jangan pandang sesuatu itu kayak misalnya mungkin aku nggak promo TikTok sama sekali ya, mungkin kalau misalnya Anda menganggap aneh sesuatu, coba dulu. Kayak misalnya aku bilang yang di hobi, ada aku bikin di Instagram itu yang aku ngebacot gitu kan, yang bikin kita tentang sepeda unik itu, yang bahas tentang sepeda. Karena suka itu. Jujur bang, setelah aku bikin konten itu bang, aku jadi kayak bikers enemy gitu loh. Para pesepeda tuh yang aku kenal itu kayak jadi nggak suka sama aku. Kenapa? Karena mereka nggak nonton sampai habis dan juga mereka nggak paham isinya gitu. Isi yang disampaikan. Itulah kurangnya literasi kita. Ini kena ini. Harus nonton sampai habis, bener kan? Pesannya iya, gitu ya. Jadi biasakan kalau Anda misalnya pengen mencari informasi, mau dari berita, mau dari apapun, biasakan baca sampai habis atau tonton sampai habis baru disimpulkan. Jangan kebiasaan kita ngelihat berita headline-nya doang, terus kita panas. Anda kalau di sekolah, Anda pasti diajarkan yang namanya bahasa Indonesia tentang berita. Berita itu headline itu dibuat supaya menarik pembaca. Bukan berarti argumennya di headline itu. Wahai kisanak, nggak kayak begitu konsepnya. Kan, jadi karakter aku yang aku bawakan di apa itu ya jadi ke bawah kan. Iya, inilah yang kau bilang itu. Bahkan ketawa aja melihatnya. Iya, gimana bang? Maksudnya gimana lah? Kita mau menyampaikan baik-baik, udah nggak bisa diterima. Tipe kalian kayak udah berulang kali kita bilangkan baik-baik. Kalau bukan dia yang kena gitu kan, nggak bakal itu. Bahkan bang ya, ketika aku bikin konten itu, aku masih legowo. Kayak kalau misalnya kalian pengen bikin jadi konten creator gitu kan, pengen buat konten atau apa, kalian harus siap yang namanya orang itu bakal nggak suka dengan kalian dan itu bakal diekspos sama dia. Itu langkah fase keberapa tuh? Misalnya kita udah buat konten, kita mau buat konten creator itu, aku pengen jadi konten creator. Langkah pertama itu apa? Pertama nyoba yang tadi. Kedua siap-siap dijulitin sama netizen lah berarti ya? Iya, siap-siap. Karena netizen kita tuh ya maha benar dengan segala firman-Nya gitu. Itu adalah netizen kita.
netizen Terus, kita oke. yang memang harus apa ya, yang memang harus kita terima kalau mereka buat apa gitu kan. Saat ini masih ini ya, masih tetap ada yang julid atau sampai Oh, sekarang? masih bang. Gimana? Waktu ketika aku buat itu kan, video aku tuh dibawa ke salah satu komunitas sepeda teman kuliahku, dan ada salah Oke. satu temanku yang sekarang masih interaksi nih sampai sekarang, dan aku dikatain, tahu nggak bang apa? Alah, Apa? yang paling dia nggak punya sepeda. Cuma segitu dia bilang ya? Alah, paling dia nggak punya sepeda, dia nggak taunya itu ini main sepeda itu gimana. Padahal konsep yang aku katakan itu nggak kayak begitu, nggak kayak gitu loh. Yang aku katakan tuh nggak begitu. Padahal inti yang aku bilang, ketika mereka memakan makan jalan. Oke. Nah, makan jalan pengguna yang lain. Maaf nih ya, maaf wahai kalian pesepeda. Kalian tuh nggak bayar pajak. Yang naik motor bayar pajak. Iya. Jadi ini untuk netizen yang suka main sepeda, hati-hati juga. Boleh bersepeda, tapi ikuti aturan. Boleh bersepeda, Iya, tapi bersepeda jangan banyak nggak masalah. ya. The real biker, dia tahu tutorial tata cara ketika dia bersepeda di jalan raya. Bukan berarti sepeda ini banyak, hari Minggu ini jalannya sepi, apa kayak tadi pagi tuh jalannya sepi. Bukan berarti jalanan tuh punya bapak kelen, enggak. It's okay. Enggak. Tapi ini kayaknya di sini kebawa emosi gara-gara netizen yang suka. Enggak bang, aku Tapi nggak itu masalah, bagian aku proses selalu sebenarnya. ketawa. Ya. Ngejulit Gimana, itu kayaknya seru kalau misalnya kita lawani dengan cara tawa, ya kan? Dengan canda yang lucu-lucu, kita bawa bahkan ketawa, kita bawa iya. ketawa aja. Jadi jangan dibawa langsung marah atau apa, bahkan dikasusin Iya. lagi, tapi bawa aja Bahkan ketika fun-fun. gini bang, waktu aku masuk ke tongkrongan mereka dan aku dikatain kayak begitu, kalau misalnya bahasa dari aku dipermalukan bang. Jujur aku dipermalukan bang. Tapi aku tanggapi dengan ketawa. Aku cukup balas kayak begini, loh kalian ngerasa? Berarti kalian ini doang gitu. Gak apa-apa sih, aku nggak takut sama kalian gitu. Kalian mau bikin yang mereka ini kan lingkungan, yang mereka ini bang, yang aku katain nih, salah satu ya memang lingkungan aku yang fotografer videografer juga gitu kan. Ada juga temen SMA aku gitu kan. Waktu kalian mau gimana? Ya udah balas. Kalau memang kalian ngomong kayak gitu, jangan langsung kayak ngejudge orang lain tanpa adanya ini gitu kan. Kalau kalian memang nggak kayak begitu ya sudah. Berarti kan memang bukan Anda yang saya katain. Tapi kenapa Anda tiba-tiba merasa seperti itu? Berarti Anda melakukan apa yang saya katakan, kan begitu. Jadi jatuhnya jangan hate speech ke misalnya ngatain sesuatu tapi nggak dibarengi dengan solusi dan kritik yang pas, itu jatuhnya ngebully kan. Aku sih sebenarnya ya bodoh amat, dia bodoh amat, mau gimana ya udah. Kalau diambil kesimpulannya itu memang warganet kita itu baperan. Ya. Benar nggak? Gak warganet aja sih bang, teman-teman kita kadang baperan. Baik dunia nyata maupun dunia maya ya. Misalnya memang udah rata-rata psikologisnya gitu iya, sih. Gitu, kalau abang lihat ya, bener. Dan mungkin ini penutupnya tadi, apakah konten kreator menjanjikan ya di tahun ini dan tahun depan gimana cara ngatasinya kayak orang-orang? Itu kesimpulan yang tadi kesimpulannya terlalu panjang nggak bagi ya udah. Atau belum ya? Enggak. Pokoknya aku simpulkan ini bang ya, Ya, buat kalian yang pengen jadi konten kreator yang menjanjikan atau enggak, ini benar-benar menjanjikan. Apapun sekarang yang kalian hadapi nanti ke depannya sampai 2020 sekian, 2021 ke atas, media adalah tempat yang paling tepat buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak punya pekerjaan, sekarang kan bekerja kan nggak harus di balik meja kan. Jadi kalau misalnya kalian punya kemampuan seperti digital marketing atau berbau dengan foto, video dan sebagainya gitu, kalian dalami, silahkan. Kalian nggak bakal mati di 2021 ke atasnya itu. Karena apa? Karena itu adalah pekerjaan yang memang sudah menjadi kebutuhan.
di bidang apapun, mau itu Betul. bidang industri Merasakan. industri yang seperti apa. Iya kan bang, abang mau Benar. produknya gimana pun, mau apa gimana pun, kalau apalagi yang namanya industri, mereka marketingnya apa sekarang kalian bisa lihat, media apa yang sekarang yang berkembang. Jadi kayak kalau dari aku pribadi, kalau misalnya kalian pengen jadi content creator ya silakan buat, jangan takut untuk memulai. Kayak ya sama-sama lah belajar. Aku juga belajar. Aku nggak bilang kayak gini aku udah sukses, aku paling bagus nih, enggak. Aku masih proses di mana aku masih belajar. Tapi jangan takut untuk mulai. Kalau salah satu marketplace, aku nggak mau sebut ini, salah satu marketplace bilangnya gini, mulai aja dulu gitu kan. Jadi kita mesti mulai aja Jadi dulu. background kita warnanya ya. Iya, background kita ini. Iya. Mudah-mudahan dilirik ya, mudah-mudahan dilirik. Amin. Amin. Ya, itulah. Mudah-mudahan dilirik kayak begini, jadi kayak ya udah mulai aja dulu, terserah mau itu berhasil atau gagal, kalian bukan Tuhan, kalian nggak tahu kejadian selanjutnya itu apa. Yang kalian hanya manusia yang bisa berusaha. Itu sih kayak gitu. Jangan takut lah kalau misalnya kalian udah terjun ke media digital dan punya kemampuan untuk itu. Terima kasih Itu sih, Dwiki, berarti jawabannya itu menjanjikan dan beruntunglah seperti posisi yang kayak kita sekarang, karena memang benar itu kalau abang lihat juga dari riset yang abang lihat dari pendidikan, baik dari entertainment, itu bahkan menjanjikan sampai di tahun 2045. Bonus demografi di tangan kita, anak-anak usia produktif muda kayak kita itu memang harus wajib lah, kalau kata-kata kita itu wajib untuk ini buat tahu, wajib kalian buat sesuatu yang kalau memang kalian punya passion di situ, jadikan konten kreator. Konten kreator itu luas maknanya, jadi jangan hanya sekedar konten kreator, bukan, tapi ingat ya, lebih ke konten situ kreator tidak sama dengan YouTuber. Bener, itu satu pasti garis bawahi, konten kreator tidak sama dengan YouTuber. Jadi Iya. teman-teman Jangan Anda gara-gara main-main YouTube bilang Anda konten kreator, tidak. itu saya juga merasakan loh itu, kalau konten kreator itu kalau misalnya dibilang sama dengan YouTuber itu salah, teman-teman harus diluruskan jalan pikirannya. Untuk itu berani coba, kata dari Dwiki, mulai aja dulu, bener kan? Mulai dulu, coba lagi, proses, karena Dwiki juga bukan hanya 1, 2, 3 kali dia coba, dari mulai segala macam bidang, mulai dari nari, foto, terbang sana sini. Itu yang perlu kalian ambil dari cerita live diskusi kita kali ini ya. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu story atau perjalanannya Dwiki, ada di Instagramnya apa namanya, Dwiki Perdana ya. Ini kan ada bang, Perdana. bisa diklik itu ada di atas itu Perdana. Nah di atas tuh ya Perdana. Jadi teman-teman boleh stalking dia. Jadi kalau mau cerita tentang videographer bisa ke Dwiki teman-teman. Jadi kita juga punya. Bisa, tapi Instagram saya kebanyakan itu isinya iseng-iseng doang. Berarti lebih banyak ke YouTube ya? Apa? Ke YouTube juga jarang kalau sih misalnya Pak. teman-teman. Ada YouTube jarang. juga, ada YouTube juga kalau misalnya. Oh Apa namanya? jangan TikTok itu saya tuh. Itu cukup untuk Boleh, konsumsi teman-teman mau pribadi tahu lah, jangan lebih ke menarik TikTok. kan? Enggak, Iya, jangan ya? pokoknya kalau misalnya teman-teman pengen apa ya udah di Instagram aku, kalian lihat aja, itulah yang aku buat selama ini. Loh, jadi teman-teman kan pengen penasaran loh. Iya, Gimana sih? penasaran. Kalau misalnya penasaran, coba cek aja YouTube-nya Sayang Production. Itu subscriber masih 30 dan kita tuh masih buat. Iya, makasih buat insight-nya, sama-sama Bang Rizky Kalimantan. Mungkin ini ada untuk bagi kita. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman bisa dapat ambil hikmah di sini. Oke, sekian dari Mitra, dari Dwiki juga. Selamat Salam buat malam. semua. Dah. Dadah. Terima kasih.